Halo Bowlers, balik lagi di channel Headset Indonesia. Kali ini kita berkesempatan mereview Converse BB Jet atau sepatu yang saat ini sedang digunakan Draymond Green di NBA. Banyak sekali faktor menyenangkan menggunakan sepatu ini. Dia juga teknologinya dari Nike, jadi cushionnya begitu empuk, kemudian karakter sepatunya juga lebar, jadi cocok nih untuk karakter orang Indonesia yang kakinya lebar. Sementara harga jualnya cukup mahal, 2 juta rupiah, sehingga Anda kayaknya harus tahu dulu karena banyak juga kekurangan dari sepatu ini. Dan buat Anda yang tertarik membelinya, langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa masukkan kode promo Headset untuk free ongkir. Langsung saksikan video reviewnya sampai selesai. Converse BB Jet. Sepatu ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak tahun lalu. Namun dibandingkan Converse basket lainnya, ia kalah saing terutama dengan Pro BB Evo yang punya performa dan tampilan lebih menarik. Berbicara desain, sepatu yang dijual retail 2 juta rupiah ini tampak simpel dan masih menganut gaya Converse All Star yang klasik. Desain yang simpel membuatnya tidak banyak lekukan pada bagian atas, dan sepatu ini ternyata bukan sepatu yang cocok untuk para pemain cepat di lapangan. Di panggung NBA sendiri, Draymond Green yang merupakan pemain bertahan menganggap kriteria permainannya sesuai dengan Converse BB Jet. Jadi seperti ini traksinya. Traksi terdiri dari karet yang berbentuk persegi ke segala arah. Polanya cukup sempit, namun dapat diandalkan di lapangan yang bersih. Digunakan di lapangan outdoor, ternyata juga tidak ada masalah. Malahan kami mendengar decitan yang cukup keras. Sayangnya, jika Anda sudah sering menggunakannya di lapangan kotor, traksi seperti ini mudah mengangkut debu. Dan di saat itu, kemungkinan tergelincir saat bermanuver sangat besar terjadi. Berbicara outsole-nya, telapak sepatu ini dibuat cukup lebar, sehingga sesuai dengan karakter orang Indonesia. Dan pada bagian depan, ada toe box yang cukup lapang, sehingga Anda tidak mudah kesakitan ketika menggunakannya pertama kali. Jika dipegang, traksinya juga memiliki kekuatan di beberapa bagian, terutama area belakang dan tengah. Hal ini baik untuk membuat sepatu lebih awet digunakan di segala jenis lapangan. Namun berbicara transisinya, kami sebetulnya menyukai karena outsole pada bagian belakang yang dibuat membulat dan bagian depan yang agak melengkung. Tapi karena telapak bagian tengah terasa flat, oleh karena itu transisinya jadi sedikit terhambat. Nilai 7,5 untuk traksi. Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau Converse milik Nike. Hal tersebut membuat sepatu basket Converse memiliki banyak fitur dari Nike. Seperti yang kita temui pada bantalan sepatu ini. Ada unit pentagonal zoom air yang terletak di atas Converse flat tepat di kaki bagian depan. Ini yang membuatnya terasa soft dan dapat menghadirkan lonjakan saat ingin melompat. Kemudian total ada beberapa unit zoom kecil di bagian belakang. Ada juga Eva Strobel, Ortholite insole, dan busa Phylon penuh. Hal ini membuat sepatu terasa empuk sejak awal penggunaan. Namun begitu, meski bertumpuk, perasaan rebound tidak terasa. Bantalan ini terasa rendah ke lantai dan tidak sepenuhnya menawarkan impact protection yang bagus kala bermain eksplosif. Bisa saja jika bobot Anda berat dan sering menggunakannya, maka busa akan semakin menipis. Beruntungnya, dalam pendaratan, sepatu ini terasa kokoh. Bahan atas yang tidak fleksibel ditambah plat plastik di tengah menjaga kestabilan saat menapak lantai. Nilai 8 untuk bantalan.
Ketika Anda membeli sepatu ini secara online dan tidak sempat mencoba sepatu ini langsung, saya sarankan langsung aja pilih true to size. Sementara buat Anda yang kakinya misalnya ramping dan terbiasa menggunakan sepatu yang ngepres banget, kayaknya pilihan downsize adalah pilihan yang tepat. Karena sepatu ini karakternya cukup lebar. Berbicara sepatu seharga 2 juta rupiah, mungkin BBZ bukan pilihan kami. Dengan harga segitu, banyak yang menurut kami menawarkan bahan atas yang lebih berkelas. Secara keseluruhan, BBZ dihadiahi dengan mesh yang tipis dan dipenuhi banyak ventilasi. Bagian depan tersebut juga tidak mudah kesakitan karena memiliki ruang yang lebar. Lantas di sisi samping ada fuse material lalu disambung dengan kulit sintetis hingga ke belakang. Sejujurnya ini juga kurang berkelas dan jika diraba masih terasa banyak benang dan lem yang kurang rapi. Satu-satunya yang kami sukai dari sepatu ini ialah kenyamanan yang dihadirkannya. Bahan atas terasa memeluk kaki dengan nyaman sehabis kaki masuk ke dalam sepatu. Lidah yang tebal ditambah banyaknya ventilasi membuatnya terasa nyaman. Meski begitu, ujung lidah berbentuk segitiga dan tidak panjang. Paddingnya dirasa cukup sehingga mampu menahan tali dengan baik. Namun yang sangat disayangkan, kami tidak menemui padding di pergelangan yang memadai. Jika ikatan tali sudah mengendur, area ankle terasa cukup mudah bergeser. Nilai 7 untuk bahan atas. Setelah kami mencoba beberapa sepatu basket Converse, BBZ bisa dibilang memiliki cushion yang lumayan oke, namun tidak diimbangi dengan keamanan yang baik. Meski sudah ada Converse speed plate di bagian tengah, namun tetap saja bagian tersebut bisa ditekuk penuh. Hal ini sangat membahayakan jika Anda beradu rebound dan menginjak kaki lawan. Bahaya terkilir tentu dapat terjadi. Selain itu, bahan depan yang tipis ditambah banyak ruang di area toe box membuat jari kaki mudah bergeser ke sana kemari. Kami merasakan hal yang sangat membahayakan saat berhenti lateral. Jika berhenti lebih pakem lagi, maka dipastikan pergelangan kami akan terkilir. Sementara itu, untuk meningkatkan kuncian pada bagian tengah, Anda mendapatkan tali yang pipih namun cukup kesat. Sepertinya Anda perlu mengikatnya 2 kali agar tidak mudah terlepas dan lebih maksimal menahan kuncian tengah. Berlanjut ke belakang. Tanpa ikatan tali yang kencang, bagian pergelangan terasa cukup longgar. Hadirnya bahan kulit sintetis di sana, ditambah plastik yang ditanam di tumit, lalu outsole belakang yang juga dibuat overlap, dirasa kurang membantu. Benar-benar sepatu yang cocok untuk pemain bertahan, yang kuat beradu rebound dan mementingkan stamina di lapangan. Jika Anda pemain cepat yang sering crossover, sepertinya BBZ bukan pilihan yang tepat untuk Anda. Nilai 7 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi kesimpulannya sepatu ini sebenarnya cukup menyenangkan, tapi saya lihat tidak banyak yang menggunakan, mungkin karena harga jualnya yang bisa dibilang cukup mahal. Harga retailnya 2 juta sehingga mungkin Anda memikirkan sepatu lain dengan harga tersebut seperti Nike Kyrie ataupun Nike PG yang harganya lebih murah dari sepatu ini. Tapi buat Anda misalnya seorang berbobot besar yang butuh sepatu pendek namun punya cushion yang empuk, lagi pula juga sepatunya karakternya lebar, kayaknya Converse BBZ ini bisa menjadi pilihan Anda. Dan buat Anda yang ingin beda dari yang lain, nggak ada salahnya juga membeli sepatu ini. Kemudian ada kekurangan lagi yang mungkin kami rasakan setelah 5 kali penggunaan, seperti sepatu ini memiliki karakter yang cukup flat. Jadi buat Anda yang suka lari-larian di lapangan, kayaknya ini bukan pilihan yang terbaik. Kemudian juga bahan atasnya bisa dibilang untuk harga 2 juta rupiah bukan suatu hal yang bisa dibilang premium banget. Oke, secara keseluruhan sepatu ini cukup menyenangkan, tapi tidak bisa dibilang cukup perfect. Oleh karena itu nilainya adalah 7,5 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!